Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 22 Februari 2022 bersama saya Priyo Haryadi. Sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, izinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Mazmur 130 ayat yang ke-5 dan ke-6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Aku mengharapkan firman-Nya, jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada pagi hari ini saya berikan judul tema menyisihkan waktu, bukan menyisahkan. Saudara, penggalan cerita ini saya ambilkan dari tulisan yang dibuat oleh Anthony de Mello. Sepulang dari perjalanan, sang guru menceritakan salah satu pengalamannya yang menurutnya merupakan perumpamaan mengenai hidup. Pada waktu istirahat pendek, ia berjalan ke warung yang kelihatan apik. Ada sup panas, gulai panas, dan semua jenis hidangan yang serba menggoda selera. Ia memesan sup. "Anda penumpang bus?" tanya sang pelayan dengan nada keibuan. Sang guru pun mengangguk. "Tidak ada sup," jawab sang pelayan. "Kalau gulai panas?" tanya sang guru dengan rasa heran. "Juga tidak ada." "Karena Anda penumpang bus, Anda sebaiknya membeli roti saja. Seluruh pagi saya habiskan guna mempersiapkan makanan-makanan ini, dan Anda akan menyantapnya kurang dari 10 menit. Saya tidak akan mempersiapkan makanan yang tidak dapat Anda nikmati dengan waktu yang Anda miliki." Inti dari kisah sederhana ini adalah waktu yang cukup, waktu yang disisihkan untuk menikmati makanan yang dibuat oleh pemilik warung. Makanan yang enak tidak akan dinikmati oleh orang yang makan secara tergesa-gesa. Kalau kisah ini kita refleksikan dengan waktu yang diberikan untuk Tuhan, bisa jadi inilah yang terjadi. Seringkali waktu yang kita sediakan untuk Tuhan adalah waktu di saat sedang tergesa-gesa. Memulai di pagi hari, namun sedang ada tugas kewajiban lain menunggu, sehingga kita tidak bisa menikmati waktu kebersamaan dengan Tuhan. Atau mungkin kita menyediakan waktu di malam hari, namun di saat sudah mengalami kelelahan fisik ataupun pikiran setelah seharian beraktivitas. Di pagi hari, saat kita memulai hari dengan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, kita selalu berpikir bahwa kita sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukankah firman Tuhan mengatakan, "Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Sehingga kita selalu berusaha sebelum yang lain dikerjakan. Tuhan harus dinomorsatukan. Memang benar,
Tuhan didahulukan. Namun ketika kita mendahulukan Tuhan tersebut, apakah kita mendapatkan apa yang kita cari? Apakah kebenaran dan pembaruan dari Tuhan senantiasa kita dapatkan? Ya, kuncinya ada pada waktu yang kita sediakan. Kita memerlukan waktu yang kita sisihkan, bukan disisakan, karena kita ingin menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Sulit bagi kita untuk menghayati firman yang kita baca kalau waktu yang disediakan tidak cukup, sekalipun satu ayat. Bisa jadi kita melakukannya sebelum kita melakukan semua aktivitas kita. Namun kita selalu tergesa-gesa karena ada kewajiban lain yang menunggu. Sehingga kita tidak bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Semua berlalu dengan begitu saja, pergi tanpa makna. Mazmur 130 ayat yang kelima dan keenam tadi mengatakan, Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Tuhan selalu dirindukan oleh Daud. Daud selalu merasakan kerinduan dan kehausan akan firman Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat istimewa, sehingga dinanti-nantikan setiap saat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya cukup waktu yang kita sisihkan? Bukan kita sisakan, untuk kita duduk menikmati perjumpaan dengan Allah setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam satu hari kami beraktivitas. Ajar dan ingatkan kami agar kami selalu menyediakan waktu yang terbaik untuk Engkau. Kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami ingin selalu menikmati waktu perjumpaan dengan Engkau. Pimpin kami Tuhan dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.